Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ketemu pada mata pelajaran geografi. Kali ini kita akan membahas tentang eksogen, yaitu tenaga pembentuk muka bumi yang berasal dari luar. Kita sudah mengetahui berapa banyak hal yang sudah kita lihat di permukaan bumi, baik itu bentangan alam gunung, kemudian padang pasir, gurun, air terjun, dan lain sebagainya. Itu semua adalah hasil-hasil dari proses yang berasal dari luar bumi. Yang sebelumnya kita sudah mempelajari dari dalam bumi, maka hari ini kita akan belajar bagaimana tenaga yang berasal dari luar bumi dan sifatnya dia akan merusak. Maka tujuan pembelajaran kali ini bahwa kita akan melakukan pengamatan dan anak-anak bisa mampu menganalisis proses eksogenik atau tenaga dari luar bumi, pengaruhnya bagi kehidupan. Ya, jadi tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi dan bersifat merusak, berupa air, angin, geyser maupun sinar matahari. Pengerusakan bentuk muka bumi oleh tenaga eksogen bisa meliputi ada 3. Yang pertama adalah pelapukan atau weathering, yang kedua pengikisan, erosion, dan yang ketiga adalah pengendapan atau sedimentation. Jadi kalau kita perhatikan bersama bahwa apa yang ada di proses permukaan bumi dari batuan yang begitu kokohnya, maka lama-kelamaan akan terkikis atau mengalami penghancuran. Nah, apa itu pelapukan? Pelapukan adalah proses penghancuran batuan dan bentuk gumpalan butiran yang lebih kecil. Pelapukan ini terjadi melalui proses pengelupasan batuan tenaga eksogen dari proses yang lebih besar tadi, dari batuan yang keras, kemudian lama-kelamaan karena sinar matahari, cuaca yang ekstrim dingin, kemudian mengalami penurunan, akhirnya terkelupas, kemudian mengalami penghancuran dan bentuknya menjadi lebih kecil. Pada pelapukan ada beberapa macamnya. Yang pertama adalah pelapukan kimiawi. Pelapukan kimiawi ini batuan mengalami proses perubahan kimiawi yang umumnya berupa pelarutan. Jadi awalnya adalah tetesan air berbentuk sedotan, kemudian mengalami proses endapan dari sedimen-sedimen klastik, kemudian mengalami proses pembatuan. Dari proses kimiawi dari CaCO3, H2O air dan juga CO2, maka akan menghasilkan batuan karbonat CaHCO3 maka menghasilkan batuan pelarutan yang kemudian kita mengenalnya sebagai batu gamping, ya, batu kapur. Daerah ini adalah di daerah kars, daerah yang mempunyai bentukan alam karena proses dari pengendapan kimiawi, yaitu air dan juga fullstone tadi, CaCO3-nya. Kemudian bentukan alamnya bisa berupa karen, yaitu alur-alur dari sebuah air hujan yang deras, kemudian mengalami proses pengikisan, membentuklah yaitu guratan-guratan bebatuan yang terkikis oleh air yang di sana. Karena proses yang secara masif dari air hujan ini, maka proses dari batuannya seperti itu. Kemudian bisa berupa bentukan alam yang disebut dengan ponor, sebuah bentang alam yang seperti cekungan yang dia tidak terisi oleh air karena bagian bawahnya tadi retak atau retasan tadi, ya, bagian epikarsnya karena batuan kapur tadi retak-retak, maka otomatis proses air yang meresap ke dalam batuan kapur itu langsung dia hilang, ya. Maka kemudian terjadilah ponor itu dari proses retakan batuan kapur. Kemudian membentuk dolina, sebuah danau di daerah kars atau kapur, ya. Proses dari endapan yang kemudian tadi itu dia terisi oleh material sedimen tertutup, maka kemudian cekungan tadi terisi oleh air, ya. Bedanya dengan ponor tadi dia tidak terisi air, kemudian ya dolin itu
terisi oleh air. Danau daerah kapur atau karst kita menyebutnya, dolina. Ya, prosesnya dari proses sebuah retakan kemudian membentuk cekungan mangkok yang membuat menjadi sebuah danau. Pipa karst adalah tebing yang sangat vertikal ya, karena proses menjadi rongga ya dari proses sedimen pelapukan kimiawi. Kemudian dia runtuh menjadi tebing ya, pipa karst. Dari dolin tadi kemudian bisa berubah menjadi uvala-uvala ya, danau-danau kecil. Sedangkan polje adalah bentukan di permukaan daerah karst berupa cekungan yang luas, berlantai, datar atau dataran luas yang dibatasi oleh perbukitan karst setidaknya pada salah satu sisinya. Ya. Setidaknya bahwa sebuah daerah karst disebut polje, yaitu yang pertama lantai yang rata pada batuan dapat berteras atau tertutup oleh sedimen berupa material aluvial. Kedua, sebuah cekungan tertutup yang dibatasi oleh dinding curam setidaknya pada salah satu sisinya. Dan ketiga, memiliki sistem drainase karst. Di Indonesia, itu polje biasanya difungsikan sebagai lahan sawah dan lahan pertanian, seperti daerah karst Sukaraja, Tasikmalaya, kemudian karst di Gunung Sewu, dan juga karst Maros di Pangkep, Sulawesi Selatan. Kemudian bentukan alam daerah pelapukan kimiawi bisa berupa goa ya, yang berupa ornamen stalaktit, apa itu? Dari batuan yang terbentuk dari tetesan air ya dari atas ke bawah, maka dia akan membentuk batuan yang dari top dari atasnya ya, dari atas batuan menggantung ya, batuan menggantung stalaktit. Sedangkan yang dari bawah, tetesan tadi itu dari bawah menghasilkan satu bentuk pelarutan dan pembatuan dari bawah ke atas. Itu yang kita sebut sebagai stalagmit pada ornamen gua. Kemudian pelapukan yang kedua adalah pelapukan organis biologis. Penyebabnya adalah proses organisme, yaitu binatang, tumbuhan, dan manusia. Binatang yang dapat menimbulkan pelapukan antara lain ada cacing, serangga, tikus, dan lain-lain. Ya. Bahkan akar tanaman pun bisa membuat bebatuan yang sangat keras itu bisa hancur karena proses pelapukan itu. Ya. Hewan-hewan yang mampu mengubah dari proses batuan yang keras kemudian lapuk, ya ada beberapa mikroorganisme, ada hewan-hewan pengerat di bawah tanah, ya, ada cacing tadi dan lain sebagainya. Bahkan lumut, ya, itu juga akan mengikis dari bebatuan yang besar sekalipun. Erosi adalah proses pengikisan batuan oleh air, angin, dan juga gletser. Ya, kita lihat bahwa terjadinya beberapa proses perubahan yang dinamika di permukaan bumi bisa karena pengisan oleh air, angin, dan juga gletser, dan sangat menakjubkan sekali bebatuannya bisa tergores ya, meskipun dia sangat kokoh. Ada erosi jurang, erosi alur yang menjadi besar dan menjadi parit ya, berbentuk V. Ya. Kemudian ada erosi tebing yang mengerosi pada musim-musim penghujan begitu, ya, mengikis awalnya sungainya kecil, lama kelamaan tergerus, kemudian menjadi lebih lebar lagi. Apa itu lembah? Yang kemudian contohnya di Green Canyon, Amerika Serikat, dan Ngaresi Hanok di Sumatera, terbentuk apabila kecepatan aliran air di dasar sungai cepat, maka akan terjadi pengikisan vertikal. Apabila aliran air yang secepat terjadi di tepi sungai, maka akan menyebabkan terjadinya pengikisan ke arah samping atau erosi ke samping. Dan hasil erosi vertikal sungai semakin lama akan semakin dalam, sedangkan erosi ke samping menyebabkan sungai semakin lebar. Erosi vertikal membentuk huruf V. Ya. Ada juga bentukan alam bebatuan yang berlubang, ya, yaitu potoles. Karena arus deras yang ada di sungai kemudian terjadi turbulen, pemusaran, akhirnya secara otomatis dia menggerus pada batuan berbentuk lubang-lubang. Rapid atau aliran deras, ya,
terjadi ketika aliran air sungai yang deras berbentuk dari adanya jenis batuan yang selang-seling antara batuan yang resisten dan batuan yang tidak resisten pada dasar sungai. Saat melewati batuan yang resisten, air akan sulit melakukan pengikisan. Jadi batuan resisten adalah batuan yang sangat keras. Akibatnya dasar sungai menjadi tidak rata. Pada air melewati batuan yang tidak resisten, terjadi turbulensi dan terbentuk seperti air terjun yang pendek dan alirannya itu sangat deras. Terjadilah aliran deras atau rapid tadi. Kemudian air terjun. Bagaimana air terjun terbentuk? Air terjun terbentuk pada sungai yang jenis batuan di dasar sungai ada resisten dan yang tidak resisten tadi. Proses yang terjadi hampir sama dengan aliran deras atau rapid tadi, hanya saja pengikisan air mengakibatkan perbedaan air yang cukup besar antara batuan resisten dan batuan tidak resisten. Akibatnya air jatuh dari ketinggian membentuk air terjun. Georges ya, hampir sama dengan juga Grand Canyon ya. Jadi proses aliran yang cukup deras ya, dari sebuah aliran sungai mengikis bebatuan ya, lama-kelamaan menjadi alur, itulah Grand Canyon. Alur yang cukup deras mengikis pada bebatuan membentuk sungai. Ya. Di Indonesia ada Ngarai Sihanouk di Sumatera Barat. Kemudian erosi air laut atau yang kemudian kita kenal sebagai abrasi merupakan perusakan atau pengikisan pantai oleh pukulan gelombang laut yang terus-menerus terhadap dinding pantainya. Ya, kalau kita lihat biasanya di tepi pantai terjadi bentuk abrasi, erosi oleh air laut dan bisa membentuk cliff. Apa itu? Cliff adalah tebing terjal di tepi laut. Terjadi karena pengikisan air laut terhadap pantai. Abrasi di pantai yang curam mengakibatkan penyempitan daratan sepanjang pantai, sehingga terbentuklah tebing yang cukup terjal seperti ini. Seperti yang bisa kita lihat, jembatan alam natural bridge juga sama, dia terjadi pemukulan pada bebatuan di batuan karang, maka lama-kelamaan kemudian menjadi batuan yang seperti jembatan. Karang bolong ya, ketika batuannya itu berunggah di bagian bawahnya. Ada juga bentukan alam berbentuk sea cave, ada juga berbentuk arch dan gerbang laut atau terowongan. Jadi bagian bawah dari pantai yang curam terkorek sedikit demi sedikit oleh kikisan air laut sehingga membentuk gua tepi laut yang kemudian dikenal dengan sea cave, gerbang atau terowongan laut yang kemudian dikenal arch. Dan kedalaman gua-gua yang terbentuk sangat tergantung pada jenis batuan pantai. Pada pantai yang terdiri dari batuan keras, dapat berbentuk gua yang lebih besar dan dalam lagi. Ada bentukan alam stek, adalah tonggak-tonggak batu besar yang nampak berdiri di atas permukaan laut merupakan sisa-sisa dari batuan. Tonggak-tonggak batu ini adalah merupakan bagian batuan-batuan yang keras sehingga tahan terhadap pukulan gelombang air laut. Awalnya batuannya itu cukup besar, kemudian terjadi pemukulan gelombang air laut yang besar, kemudian terkikis ya, menjadi stek. Kemudian erosi angin terjadi di daerah kering yaitu padang pasir. Angin yang membawa kencang pada sebuah pasir dan butir-butir yang terbawa oleh angin dapat menghaluskan dari sebuah pengikisan permukaan batuan. Ya, jadi erosi dari sebuah angin yang menerpa pada permukaan bumi. Nah, tenaga angin ini di permukaan bumi ternyata cukup besar, ya, di mana bisa membentuk windshole atau batuan berlubang. Awalnya batuannya tidak resisten, ya agak lapuk begitu, karena terkikis oleh angin. Lama-kelamaan batuan tadi berlubang, windshole. Ada bentukan alam membentuk gurun karena proses batuan yang tidak resisten tadi
berlubang membentuk windhole, sisa material dari batuan tadi kemudian menjadi pasir, ya, gurun, dan juga dari batu jamur, dari mushroom rocks, batuan yang resisten kuat, terkikis selama kelamaan, kemudian pengikisannya tadi, hasil sisa-sisa butiran-butirannya tadi menjadi pasir. Sedangkan batuan yang kerasnya membentuk seperti jamur, maka disebut dengan batu jamur atau mushroom rocks, ya. Di daerah padang pasir di Jazirah Arab sana ditemukan seperti itu. Kemudian erosi es atau gletser, ya. Erosi oleh gletser merupakan pengikisan yang dilakukan oleh gletser, lapisan es di daerah pegunungan. Pengikisan ini terjadi di daerah yang memiliki 4 musim. Pada musim semi terjadi erosi oleh gletser yang meluncur menuruni lembah, dan akibatnya lereng menjadi lebih terjal. Ya, bentukan alam oleh karena gletser bisa berupa lembah glasial atau cirpis, ya. Lembah yang terbentuk karena pengikisan dari gletser atau es. Ngarai glasiar atau glacial troughs, ya. Kemudian juga membentuk pantai fjord. Pantai yang terbentuk karena pengikisan gletser tadi kemudian bisa membentuk semenanjung, ya, yang menjorok ke daratan, ya. Dan indah sekali dari pantai fjord ini di Greenland, di kutub utara sana. Kemudian bisa moraine, ya. Sedangkan pengendapan atau sedimentasi adalah terbawanya material hasil dari pengikisan dari pelapukan air sungai, air laut, gletser, dan angin ke suatu wilayah yang kemudian diendapkan, ya, di sebuah muara sungai dan daerah sebuah lembah. Bentuk dari proses pengendapan ini sebut saja delta, ya. Delta terbentuk ada 3 syarat. Sedimen yang dibawa oleh sungai harus banyak ketika akan masuk ke laut atau danaunya. Kemudian yang kedua, arus panjang di sepanjang pantai tidak terlalu kuat, dan yang ketiga, pantai harus dangkal sehingga membentuk material sedimen delta seperti itu. Kemudian membentuk juga berupa kipas aluvial atau alluvial fan. Ya, berbentuk seperti kipas, dia terbentuk di kaki bukit, endapan dari material lumpur atau pasir atau tanah yang terendapkan karena di atasnya dia terbawa oleh air, ya. Karena bisa jadi daerahnya daerah yang sudah gundul, maka kemudian material tadi diendapkan di bawah. Kalau dia itu masih berupa hutan atau banyak vegetasi pepohonannya, ya jarang kemudian ada alluvial fan, karena ini memang sedimen yang terbawa oleh air hujan yang diendapkan, lumpur, tanah, pasir yang menjadi satu membentuk kipas di kaki bukit. Ada juga bentukan alam sebagai bentuk dataran banjir. Tanggul alam, ya, terbentuk di daerah sungai ini. Misalnya dataran banjir merupakan daerah di sekitar sungai yang berkelok-kelok, meander, sering disebut sebagai sungai meander. Dataran landai di sebelah kiri kanan sungai disebut dengan floodplain atau dataran banjir. Ketika terjadi hujan deras dan banjir, material tadi diendapkan di kanan kiri sungai yang sehingga terjadi pendangkalan sungai, bentanggul, floodplain. Kemudian meander merupakan sungai yang berkelok-kelok yang berbentuk karena adanya pengendapan. Proses meander terjadi pada tepi sungai baik bagian dalam maupun luarnya. Di bagian sungai yang alirannya cepat akan terjadi pengikisan, sedangkan bagian sungai yang dan juga lembah aliran akan terjadi pengendapannya. Kemudian Oxbolex atau Danau Ladam, tapal kuda, ya, biasa disebut dengan Danau Tapal Kuda, terbentuk akibat dari proses pemotongan dari saluran sungai meander serta secara alami ini dan ditinggalkan oleh alirannya. Sungai tersebut kemudian terputus dari sungai induknya dan sumber air yang diperoleh hanya dari air hujan. Besar danau bervariasi sesuai dengan ukuran sungai yang membentuknya, ya, seperti tapal kuda, ya. Jadi kaki delamaannya kuda, tapal kuda. Kemudian
berupa hasil pengendapan yang ada di laut, ada pesisirnya ya. Wilayah pengendapan di sepanjang pantai biasanya terdiri dari material pasir dan ukuran dari komposisi material di pantai sangat bervariasi tergantung pada perubahan kondisi cuaca, arah angin dan juga arus laut. Maka membentuk bentukan alam seperti speed. Ya. Speed terjadi karena arus pantai mengangkut material yang ada di sepanjang pantai. Jika terjadi perubahan arah, maka arus pantai akan tetap mengangkut material ke laut yang dalam. Ketika material masuk ke laut yang dalam tadi, terjadi pengendapan material. Setelah sekian lama terjadi akumulasi material yang ada di atas permukaan laut, dan akumulasi tadi membentuk speed. Jadi awalnya adalah sebuah pantai yang ada arus air lautnya, kemudian pantai tersebut terisi oleh endapan pasir yang memanjang karena pasirnya dibawa oleh angin. Beda dengan Tombolo, kalau Tombolo ini terbentuk dari arus pantai yang berlanjut dari sebuah speed tadi, tapi dia terhubung oleh pulau yang ada di seberang pantainya. Ya, apabila sekitar speed tadi ada pulau, biasanya akan tersambung ke daratan. Nah, terbentuklah Tombolo. Ya, antara daratan dengan sebuah pulau yang terhubung dari sebuah material pasir, itu membentuk Tombolo. Ya. Kemudian ada bentuk dari yang berupa es tadi. Sedangkan yang angin, ia bisa berupa senjun atau gumo pasir. Bisa berupa gundukan pasir yang berbentuk macamnya. Ada parabola, ada berupa bulan sabit, ya, ada linear yang memanjang, ya, dari bentukan sebuah gurun pasir, senjun atau gumuk pasir. Ya, saya kira itu untuk pada kesempatan hari ini, dari proses-proses tenaga yang berasal dari luar bumi. Ya, mudah-mudahan yang kita pelajari pada kesempatan hari ini bisa memberikan kita gambaran bagaimana kondisi ataupun juga proses-proses tenaga yang berasal dari luar bumi. Dan yang kita harapkan dengan kita mempelajari tenaga pembentuk yang berasal dari luar bumi, kita akan mengenal lebih dekat bagaimana kondisi alam, fenomena alam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan ini bisa memberikan kita banyak sekali manfaatnya, ya, yang kemudian itu mendukung kehidupan manusia. Meskipun ada hikmah-hikmah yang ada di balik semua itu, tapi fenomena ini tentunya pasti ada manfaatnya bagi manusia. Dari bagaimana itu sungai, kemudian juga air terjun, kemudian gurun dan lain sebagainya, proses pengendapan, pengikisan dan juga pengikisan itu tadi bisa memberikan nuansa yang indah pada permukaan bumi. Dan dengan itu maka kita diharapkan bisa berpikir bahwa apa yang ada di permukaan bumi ini diciptakan ya, supaya kita lebih mengenal Tuhan kita. Saya kira itu pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak pengetahuan dari tenaga dari luar bumi atau eksogen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.